Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam acara Tribun Bogor Podcast. Nah Tribuners, Tribun News Bogor sekarang punya kantor baru nih. Nah buat Tribuners yang penasaran, sekarang saya sudah ditemani dengan Kang Widi Henaldi. Halo Kang. Halo Gege, apa kabar? Alhamdulillah. Kang gimana nih? Alhamdulillah, lagi sibuk aja nih. Sibuk terus Akang nih. Nah Tribuners, Kang Widi ini adalah seorang manajer di Tribun News Bogor. Nah Kang, banyak nih Tribuners yang penasaran soal kantor baru kita. Bisa diceritain nggak Kang? Sebelumnya kan Tribun News Bogor nih di mana sih Kang kantornya? Makasih Ge. Tribuners, mau cerita dikit nih. Saya mau cerita banyak dikit. juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yeah. Jadi kita sebelum kita punya gedung yang besar, sebelum kita punya studio dan kita ketemu di tempat studio ini nih, Tribun News Bogor itu dulu berkantor di Jalan Kresna Raya. Jalan Kresna Raya. Nomor 55 Kota Bogor. Nggak jauh sih dari sini, sekitar masih seputaran Bogor Utara lah ya, sekitar 3 kiloan. Kantor kita itu dulu kita mengontrak rumah, cuman ada, bentar saya ingat-ingat, ada 4 kamar. 1 kamar kita siapkan untuk musola karena kan tetap ibadah harus tetap jalan. Di ruangannya itu kamar-kamar ya, terus di depan tuh kita, di ruang tamunya kita pasang meja-meja gitu, seperti itu. Tapi kita membuat kantor itu homey. Jadi kantor itu seperti rumah. Kita bisa masak di sana, gitu loh. Jadi kantor tapi serasa rumah, seperti biar itu. Nyaman ya kan kerjanya dong. Ya. Jadi kita lahir 1 Oktober 2015. 1 Oktober itu kita ambil karena kesaktian Pancasila. Pas momennya ya. Momen banget. Kita harus sakti, Tribun News Bogor harus sakti, makanya kita ambil 1 Oktober. Mantap banget. Keren banget. Gitu Ge. Nah sekarang kita 6 tahun di sana. 6 tahun lama banget kan? Iya bener. 1 tahun semangat dong. 2 tahun sisanya masih ini. semangat. Tahun ketiga, kapan ya kita punya kantor? Gitu loh. Ada dong dalam terbesit benak ya di benak kita. Apalagi kalau udah lagi ngetik, ya bocor. Lagi ngetik, ya mati listrik gitu loh. Ada genset gak? Ya kagak ada gitu loh. Karena masih minim juga Kang minim ya. Banget, kita nggak punya studio, SDM kita juga sedikit gitu. Tapi semangat itu yang membuat kita bertahan. 6 tahun semangat yang tidak pernah pudar, meskipun dalam hidup ya pasti ada turun naik lah ya. Ada masanya lagi senang, ada masanya lagi sedih gitu loh. Ya kalau senang pas lagi misalkan, visitornya lagi bagus nih gitu loh, kita masak, kita makan. Kalau lagi sedihnya tuh udah visitornya lagi turun, internetnya lagi jeblok gitu loh kan. Kita kan nggak pernah tahu ya. Internet tiba-tiba cuacanya. Kalau dulu kan namanya kantornya seadanya, cuman rumah ya internetnya juga seadanya kali. Gitu. Tapi tidak mengurangi semangat kita dan tim ya. Kayaknya 6 tahun tuh impossible kalau misalkan nggak pakai semangat ya Kang. Iya dong. Banget. Gitu Ge. Nah Kang, katanya kan ini 6 tahun ya di kantor lama. Ada kenangan-kenangan yang menarik atau pengalaman menarik ya yang bisa diceritain ke Tribuners nih? Banyak ya Ge ya. Kamu belum pernah ngalamin ya? Belum. Dia tuh beruntung banget. Tribuners dia tuh beruntung banget. Dia masuk ke sini kantornya udah gede banget kayak gini. Alhamdulillah ya rezekinya. Gitu loh. Jadi ya rezeki lah ya. Kalau saya sama teman-teman lain yang memang pendiri, merintis ya, bukan pendiri, merintis itu ngerasain banget 6 tahun itu penuh dengan liku-liku. Berjuang dari nol. Berjuang dari nol. Dari namanya Tribun News Bogor itu tidak pernah dikenal. Makhluk apa itu? Makhluk apa? Betul, karena mungkin orang belum aware ya dengan namanya media online gitu, ya. segala macam. Tapi membawa nama besar Tribun News akhirnya kan kita terangkat juga. Betul. Membawa nama besar Tribun News karena Tribun News Bogor ini adalah portal yang langsung di bawah Tribun News. Portal Tribun News kan sudah besar ya. Jadi orang tahu, oh Tribun News Bogor ya. Oh itu itunya Tribun News ya. Itu anaknya Tribun News ya. Jadi ada rasa bangga gitu loh seperti itu. Apalagi kita grup Kompas Gramedia ya, seperti keren. itu. Nah, tapi kalau kamu tadi nanya, apa sih suka dukanya banyak banget. Ya,
itu tadi yang saya ceritain, banyak hal yang kita lalui sama tim. Dulu Tribun Bogor mungkin ada, saya lupa ya, karena keluar masuk ya, ada yang masuk terus ada yang keluar, itu biasa lah dinamika dalam sebuah perusahaan. Ada juga kawan kita yang harus menghadap Ilahi karena sakit, itu beban yang berat banget waktu itu yang kita rasakan sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu. Tapi kita semangati terus, kita terus jadi memacu diri ya, ketika kita harus membuktikan nih kepada mendiang teman kita yang sudah mendahului kita, yang sama-sama berjuang dari awal. Kita harus buktiin nih Tribunnews Bogor harus besar. Menjadikan motivasi ya. Motivasi dong. Ya tapi ya itulah. Terkadang juga situasi dan kondisi kan kadang membuat kita juga ada rasa lelah ya, ada rasa tidak percaya diri, kadang ada rasa hopeless gitu loh. Tapi kita bangun terus bersama. Dukanya banyak gitu. Dukanya banyak ya, itu yang saya ceritain. Terkadang ya karena orangnya sedikit, kantor tuh sepi gitu loh. Apalagi yang tugas kan kita tugasnya itu berdasarkan shift ya. Ada yang masuk pagi, siang, sore, malam. Kadang yang malam kasihan sendiri gitu, hanya ditemenin sama OB gitu kan, seperti itu. Ya banyaklah suka dukanya segala macam. Belum lagi ya terkadang di hari libur tiba-tiba saya ditelepon, Kang, internet mati gitu kan. Anak-anak ya mau nggak mau hari libur saya ke kantor betulin internet, dan kita tuh bisa itu ngebetulin internet karena apa karena tidak ada teknis yang jagain internet, nggak kayak di sini loh. Jadi kamu kalau ngurusin laptop rusak tinggal ngomong. Ada teknisinya, ada tim IT-nya di sana. Enggak, kita sendiri kadang cewek-cewek naik betulin ini betulin. Luar biasa ya. kan. Tapi jadi keren ya. Jadi terbiasa gitu buat kerja keras. Seperti itu. Oke. Nah, untuk sekarang nih Kang, kantornya tuh alamatnya di mana sih Kang? Buat yang belum pada tahu nih Tribuners. Ya, kantor kita sekarang ini di Jalan Pemuda 46, jalur protokol, nggak jauh dari DPRD Kota Bogor. Ya, strategis banget. Dari pinggir jalan terlihat kantor kita tuh 3 lantai gitu. Ya, jadi besar ya kelihatan besar dari banget jauh. Dengan dominasi warna merah dan warna biru. Parkiran kita luas, kita punya rooftop, kita punya balkon, kita ada tempat untuk hangout juga. Hangout ya, tapi nggak dalam arti sesungguhnya loh. Betul. Artinya karyawan di sini dibuat senyaman mungkin. Dia tidak harus seharian di depan komputer, tidak harus seharian di depan laptop. Dia bisa bekerja dimanapun karena akses internet di sini sangat kuat. Bener banget. Betul, bagi teman-teman yang bisa bekerja sambil merokok mungkin atau sambil ngopi, ya dia bisa bopong-bopong tuh laptopnya. Ada di rooftop, ada di balkon, segala macam. Bahkan di kantin pun kita bisa, karena semua tersedia internet. Itu yang membedakannya. Oke, jadi tetap produktif tapi nyaman juga ya Kang, lebih nyaman gitu ya. Oke, nah Kang, kenapa sih harus punya kantor baru selain yang tadi diomongin nih, misalkan kayak internetnya ternyata lebih kurang gitu? Gini lah, GG punya rumah bagus, seneng nggak? Seneng dong, seneng banget. Apalagi rumahnya luas, fasilitasnya lengkap, tentu kan membawa aura tersendiri. Menambah semangat dong. Lo kantor kita yang lama aja 6 tahun begitu kita semangat, masa di sini kita nggak lebih semangat? Oke, nggak ada alasan lagi ya Kang. Iya dong, artinya nggak ada alasan lagi kalau misalkan kita nggak bikin berita lebih bagus, kita nggak bikin berita lebih informatif, kita nggak bikin video lebih bagus lagi. Dulu kita nggak punya studio loh, tapi kita berusaha untuk membuat video seadanya, bikin konten seadanya dengan keadaan yang memang ya kita serba kekurangan ya. Betul. Kita coba untuk maksimalkan lah di kondisi yang minimalis, kondisinya minimal, tapi kita bagaimana menghasilkan yang maksimal. Nah, apalagi kita sekarang udah punya studio gitu. Studio kita besar banget. Ini studio ini sedang nih, seukuran ini tuh ya. Ini masih sedang ya, padahal udah terbilang cukup gede nih ya, padahal ya. Padahal kita masih bisa lari-lari nih. Nah, di sana tuh di belakang kita itu, di depan kamu kan ada studio juga. Studio yang sedang lah untuk kamu membacakan berita segala macam. Dan ini yang gede banget nih. Paling gede. Samping kita nih. Oke. Nanti kalau kita merasakan lah di situ, kita mendatangkan para narasumber, mendatangkan orang-orang yang hebat kita ke itu buat talk show ya kan? Iya, inspiratif, orang hebat di Bogor dimanapun. Kita akan undang ke sini untuk ngobrol apapun.
Pokoknya keren banget deh. Jadi bangga ya Kang ya ngundang-ngundang itu mereka. pride banget, jelas dong bangga. Kan saya bilang kalau gue punya rumah, bangga dong. Rumahnya bagus, gerasinya bagus, mobilnya bagus, seneng dong. Ya kan itu. Artinya bahwa kantor juga sama. Kita punya pride, punya kebanggaan, dan lebih bangga lagi ketika kita ngundang narasumber G. Iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu saya jarang ngundang narasumber di kantor lama. Kenapa? Karena bingung mau nempatin mereka di mana gitu takut loh. gak nyaman ya Kang ya. Iya, ruang tamunya juga nggak ada, ruang lobinya nggak ada, ruang tunggu nggak ada. Lalu di sini monggo, Tribuners para pejabat di Kota Bogor, dimanapun di Bogor ini, mangga datang ke sini. Saya tunggu dengan senang hati. Pintu ini terbuka. Tuh, Tribuners udah diajak sama Kang Widi nih buat datang ke kantor. Iya dong. Nah, ini Kang, perbedaannya nih Kang, antara kantor lama sama kantor baru dari mungkin yang paling tadi kan yang paling besar udah diomongin, yang paling kecilnya nih kayak misalkan yang lebih spesifik, apa nih perbedaan antara kantor lama sama kantor baru? Yang paling spesifik kita punya studio. Itu ya Kang ya? Itu spesifik sekali. Nah dulu nggak punya sama sekali sama ya Kang? sekali. Dulu untuk talk show kayak gini, kita ngobrol kayak gini, kita pakai meja biasa. Nggak pakai kamera kayak gini nih, Tribuners. Kameranya yang keren kayak gini. Dulu pakai handphone. Oh. Bahkan kita kalau wawancara via Zoom, kan lagi model ya sekarang sejak pandemi itu kan via Zoom. Ya pakai handphone, pakai studio. Tapi kita bisa kok. Iya. Gitu loh. Dari kekurangan itu, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa. Itulah semangat yang kita bangun di Tribun. Semangat Tribun itu seperti itu. Karena dengan begitu kita akan tahu, oh ini kekurangan kita seperti ini. Oh kelebihan kita seperti ini. Ketika orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi kalau misalkan kita udah punya studio bagus kayak gini, sayang banget dong kalau produksi kita nggak lebih baik, kalau kualitas kita nggak lebih bagus, kalau karya kita nggak lebih bagus. Malu dong sama kantor yang lama. Kata kantor yang lama, lu sama aja, begitu-begitu aja. Lu cuman menang di tampang doang, ya gitu loh. Kamu kan cantik nih, tapi kalau cantik nggak pintar kan malu juga dong. Iya benar. Iya, gitu Ge. Oke. Jadi rasa bangga nih jadi bagian Tribunnews Bogor. Oke Kang. Nah, untuk kantor Tribunnews Bogor ini mengusung konsep apa sih Kang? Industrial kah, Skandinavian kah gitu? Dan kayak gimana? Ya, ini mungkin yang pertama kali di Bogor ya. Maaf ya Tribuner kalau misalnya ternyata ada yang lebih duluan dari kantor kita. Tapi ya saya merasa bahwa ini mungkin bisa jadi ini yang pertama di Bogor ya. Konsep industrial ini. Jadi emang ada beberapa orang penting ya yang datang ke kantor kita, dia langsung lihat ini kok kantornya lucu ya, kantornya unik ya gitu ya, kok nggak ada plafonnya ya gitu loh, nggak ada ini keramiknya, nggak pakai keramik ya, ini cuma dipelur gitu doang, karena kan orang identik ya, gedung tuh identik ada plafon, ada keramik, kita enggak, kantor kita itu industrial banget, jadi kalau kabel-kabel tuh kelihatan gitu loh, saluran-saluran apa itu kelihatan banget, kita nggak pakai plafon, itu yang namanya industrial. Tapi tentunya nggak sebatas industrial, kita melengkapi ornamen-ornamen yang membuat kantor ini lucu gitu loh, unyu-unyu gitu loh, kan ada warna orange, ada warna kuning, warna-warna biru, jadi kesan yang ditimbulkan itu nggak garang juga, gitu loh. Karena kan harus humanis juga. Iya, benar. Jadi biar nyaman, tapi masih tetap konsep industrialnya juga tetap menonjol gitu ya, Kang. Nah, kenapa sih Kang milih konsep industrial? Ada maksud atau tujuannya kah? Ya karena kita pengen menciptakan suasana yang lebih free. Free itu maksudnya tanda kutip kita lebih bisa berekspresi. Industrial itu terlihat kita bisa mengekspresikan apapun. Iya toh. Artinya kan ketika gedung konsepnya begitu aja, plafon, keramik, udah biasa monoton dan kaku banget gitu. Dan kita sekarang serba terbuka, atap tidak ada. Atap ada kali, masa kalau nggak ada hujan. Nah, maksudnya itu nggak ada plafon. Jadi kalau kamu ngelihat ke atas itu kan lucu gitu loh. Terlihat tuh ada jaringan ini ternyata kayak belum jadi gedung itu, tapi jadi sampai ada Bu Yana, istri wali kota, istri Kang Bima, sambil Kang keren banget nih kantornya gitu loh.
kayak nggak jadi, sebenarnya udah jadi. Iya. Ya itulah konsep. Jadi kayaknya orang-orangnya biasa aja tapi hebat. Nah gitu loh. Ya kita mau menyemangati diri kita seperti kantor kita. Okay. Seperti nggak jadi, padahal jadi. Kelihatannya biasa aja, tapi hebat-hebat ternyata. Oke, keren ya. Keren dong. Keren. Jadi kayak representatif dari karyawan-karyawannya juga gitu. Free gitu. Betul. Free tapi tetap kelihatan keren gitu ya. Iya. Oke, nih Kang, tanggal 13 nanti kan ada peresmian di untuk Tribunnews Bogor ini ya, kantornya yang baru. Gedung Nah, Tribunnews itu Bogor. nanti konsepnya seperti apa sih, Kang? Nah, ini juga yang menarik nih. Aku mau sampaikan nih ke teman-teman Tribuners bahwa ini pertama kali kita mau peresmian gedung Tribunnews Bogor dengan konsep hibrid. Hibrid itu jadi tidak semua karena peresmian ini dibarengi dengan webinar. Nanti kita ada webinar nih. Jadi tidak hanya sebatas seremoni nih peresmian, ngundang pejabat, tapi kita mengundang pejabat itu juga untuk ngobrol bareng nanti di acara itu. Ya, soal pariwisata Bogor lah, soal apapun lah. Nah, jadi konsepnya hibrid. Hibrid itu adalah nanti ada audiens yang bisa menonton acara itu lewat online, tapi ada juga yang offline, yang di dalam studio kita, bukan studio, di hall kita. Jadi rencananya nanti kita peresmian itu di hall kita, diawali kita acara seremoni di bawah, di lantai dasar, di lobi, naik ke atas, nanti para pejabat. Insya Allah nanti kalau GG ya, nanti kan kamu panitia juga kan. Ini Tribuners nanti peresmian nanti kita akan insya Allah akan hadir, sudah confirm Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, Ibu Ade Yasin, Bupati, Kapolresta, Kapolres Bogor, Danrem, Ketua DPRD Kota, terus siapa lagi, Ketua PHRI dan para pejabat lain insya Allah akan hadir. Dan kita sudah konfirmasi dengan mereka akan menjadi pembicara juga di webinar kita. Seperti menarik itu. Nah, kalian mudah-mudahan nonton ya lewat online aja. Tepatnya di YouTube ya Kang ya? Ya, nanti di YouTube di Tribunnews Bogor. Oke. Nah, terakhir nih Kang. Apa harapan Kang Widi dengan peresmian atau dengan adanya gedung baru Tribunnews Bogor ini? Iya, jadi gini, gedung ini menjadi simbol kekuatan kita, menjadi simbol bahwa ini menjadi simbol dan awal perjuangan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada dalam gedung ini, segala fasilitas yang disiapkan di gedung ini oleh perusahaan ini dengan nama besar Tribunnews dan Tribunnews Bogor, artinya menjadi pemicu, menjadi pemacu kita untuk lebih berkarya, lebih bagus lagi, berkreasi, menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bagus, menghasilkan video-video jurnalistik yang bagus, yang memang pada akhirnya adalah untuk siapa? Untuk pembaca, untuk penonton, siapapun silakan, tidak hanya orang Bogor. Semangat itu yang harus kita torehkan saat ini di gedung yang baru. Kita boleh bangga punya gedung baru, tapi itu kita akan lebih bangga lagi ketika kita bisa menghasilkan sesuatu yang hebat, yang baru, yang tidak orang lain belum pernah ada. Jadi pesan buat teman-teman seluruh kru Tribunnews Bogor yang ada di sini, buat teman-teman seluruh Indonesia Tribun, bahwa ini kebanggaan kita, ini pride kita, tapi jangan sampai kebanggaan itu melunturkan semangat kita. Justru dengan kebanggaan yang kita punya, kita harus menunjukkan bahwa kita punya jati diri, kita punya kemampuan, dan kita pintar seperti kamu. Kalau kamu tidak pintar, kamu tidak akan ada di sini. Betul, Ge? Betul. Oke. Baik, keren banget harapannya, dan kita doakan semoga harapan ini bisa terwujud dan tentunya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Dan pokoknya kita aminkan segala doa baik, karena ini juga menjadi harapan Tribuners semua kan ya. Jadi ngeblank ulangi. Okay. Jadi tinggal menghitung hari nih Tribuners, acara peresmian gedung Tribunnews Bogor. Jangan lupa ya teman-teman buat nonton di
kanal YouTube Tribun News Bogor, karena selain peresmian gedung ini juga ada webinar yang tadi udah disebutin sama Kang Wid. Nah, webinarnya itu tentang pariwisata yang bertajuk Pesona Wisata Bogor Pasca Pandemi. Masihkah Kak Sohor? Nah, menarik banget kan? Oke, jadi teman-teman Tribuners, jangan lupa buat nonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa.